semuanya, apakah baik pada pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Tuhan ya, siap semua. Hadir semua ya? Iya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyerahkan semua aktivitas kita kepada Tuhan ya, agar berjalan dengan lancar. Baik, untuk memimpin doanya, silakan salah satu pimpin doa. Sofiana, Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Di layar ini apa maknanya? Apa maknanya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu dua ya. Baik, lanjut. Besar suaranya, ayo. Ya, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa manfaatnya dari mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang ingin menjawab? Apa manfaatnya? Apa manfaat kita mempelajari? Ini adalah kita bisa mengetahui dasar negara ya. Kita bisa mengetahui dasar negara dan bisa mengetahui apa yang kita lakukan sebagai warga negara Indonesia dan wajib untuk kita lakukan ya. Terutama yang terdapat di dalam sila Pancasila itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini kita akan melihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama di sini kita akan menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikatornya mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikatornya yang kedua yaitu menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Yang kedua di sini memahami semangat para pendiri negara. Yang ketiga memahami pembentukan BPUPKI. Kita lihat di sini ada hakikat dasar negara ya. Bisa kalian lihat di situ. Dasar hakikat dasar negara. Muhammad Yamin. Yang kedua Supomo. Yang ketiga Soekarno ya itu. Jadi ada panggilan di sini oleh Muhammad Yamin diberi nama apa? Ya, Piagam Jakarta. Ini sila pertama ini apa alasannya? Ada yang tahu alasannya sila pertama itu dirubah? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju. Kalau menurut Muhammad Yamin yang lisan itu seperti apa? 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Ya, jadi itu yang lisan ya, rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin. Selanjutnya untuk berikutnya ya, rangkum materi dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang ingin merangkum materinya? Silakan. Rangkuman. Apa BPPK itu dalam bahasa Jepang? Dokurisu. Ya, Jumbi Kosaka ya. Jadi BPPK
PKI ini dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari perwakilan dari Jepang. Jadi mau cari tanggal berapa? Sidang pertama. Terus yang kedua. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Tentang apa sidangnya? Membahas tentang dasar negara. Ya, selanjutnya Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. membahas apa? Membahas rancangan undang-undang dasar. Ya, membahas rancangan undang-undang dasar ya. Misalnya beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Apalagi tidak memaksa agama kepada orang lain. Masih banyak yang lainnya. Yang kedua, apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini bahwa setiap orang wajib untuk mengakui dan memperlakukan semua, ya. Dan setiap orang itu sama. Yang kedua, saling membantu, saling menolong, ya, kepada sesama kita yang berkekurangan, ya. Terus tidak memilih bergaul dan gotong royong. Misalnya menjenguk teman yang sedang sakit. Terus senang memakai bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa apa? Sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, apa bunyinya sila keempat? Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Harus berlaku adil. Apalagi melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Nanti satu apa lagi yang bisa kita lakukan? Misalnya diberikan uang sama orang tua kita, misalnya 5.000, sisanya ya, jadi suka menabung. Yang kelima, ya, mana saja ya. Itu pesan moral yang kita bisa ambil dari kelima sila Pancasila. Itu bisa kita terapkan dalam pelajaran kita. Apa manfaat ya? Manfaat yang diperoleh dari mempelajari sejarah pembentukan BPPKI menurut kalian? Apa manfaatnya? Yang pertama, menjadi orang yang lebih bijak lagi ya. Yaitu yang kedua, dapat meluaskan pengetahuan dan memiliki sikap yang kritis dalam menyikapi suatu permasalahan. Selanjutnya, apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini tadi? Apa rencana yang akan kalian lakukan? Dari sila Pancasila tadi, kalian harus mengamalkan dan menjalankan sila Pancasila tadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita beri contoh tadi di sila pertama, yaitu menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, tuh sama Katolik di gereja, ya, setiap kali minggu beribadah. Jadi sikap kalian mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu refleksi daripada pelajaran kita tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, materi kita ke depan kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang apa? Yang B. Ya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu kalian baca dulu ya. Nanti kalian baca di rumah. Apa sih yang termasuk dari Pancasila sebagai dasar negara? Ya, yang telah ditetapkan. Apa-apa saja yang menghasilkan keputusan apa saja. Itu kalian nanti baca di rumah. Minggu depan kita akan melanjutkannya ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya semoga materi
materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya, bermanfaat dan berguna bagi masa depan kalian ya. Oke ya, kita terima kasih ya sudah hadir pada pagi hari